Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang limpe atau sering disebut kelenjar getah bening. Jadi begini teman-teman semuanya. Limpe atau kelenjar getah bening itu, jadi gambarannya begini. Di dalam tubuh manusia itu ada beberapa jalur. Ada jalur darah, sering disebut pembuluh darah. Ada jalur energi, sering disebut jalur meridian. Ada jalur cairan atau sering disebut pembuluh cairan atau sirkulasi cairan. Ada jalur limpe atau sering disebut jalur pembuluh kelenjar getah bening. Jadi gambaran sederhananya begini. Kelenjar getah bening itu bagian dari darah. Ya, ini dulu. Kelenjar getah bening itu bagian dari darah. Andai kata cairan dan darah itu di dalam tubuh berkurang, maka otomatis kelenjar getah bening itu juga akan berkurang. Maka ini nanti yang akan menimbulkan masalah. Bila cairan itu berkurang di dalam tubuh, maka materi padatan yang ada di dalam pembuluh darah dan materi padatan yang ada di dalam pembuluh kelenjar getah bening itu akan terjadi pengendapan. Bila di pembuluh darah itu dan di pembuluh kelenjar getah bening itu terjadi pengendapan, maka otomatis bakteri, virus, zat kimia, zat beracun, atau zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu akan terjadi pengendapan. Bila di sini terjadi pengendapan, maka ini akan menyebabkan ketidaklancarannya atau sumbatan. Nah, bila berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun ini tidak teratasi, maka inilah yang menyebabkan benjolan. Terus gambaran gambaran secara umum saya akan gambarkan begini. Ketika darah itu bekerja di dalam tubuh, ya. Ketika darah itu bekerja di dalam tubuh, terus zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu seperti zat kimia, zat beracun, bakteri, virus, dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh yang lain akan diangkut oleh limpe atau akan diangkut oleh kelenjar getah bening. Terus setelah diangkut, itu akan dibawa, setelah sudah dibawa akan dirombak lagi. Setelah dirombak itu akan dibersihkan lagi, setelah dibersihkan baru disaring. Setelah sudah disaring oleh limpe, setelah itu baru dikirim lagi dia ke pembuluh darah. Maka ini sering disebut kelenjar getah bening itu adalah pertahanan tubuh bagian luar yang kaitannya dengan penetralisir atau pembersih zat-zat kimia, zat-zat beracun, zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu. Terus begini ya teman-teman, ada satu pertanyaan. Begini pertanyaannya. Saat ini kenapa masih banyak orang yang sakit? Nah, jawabannya salah satunya itu disebabkan karena kurang minum.
Terus pertanyaannya lagi, kenapa seseorang itu kurang minum? Ya, jawabannya karena sudah ada minuman yang seolah-olah dia itu sudah minum, yang menyebabkan perutnya, yang menyebabkan lambungnya tidak nyaman. Jadi ketika kita bertanya, sudah minum apa belum? Katanya sudah. Terus padahal kopi itu sifatnya diuretik. Teh itu sifatnya kelat dan selalu turun ke bawah. Terus susu itu sifatnya lembab dan menimbulkan banyak lendir. Coba Anda bayangkan, bila satu hari orang minum kopi 3 kali sehari. Ini kalau tidak diimbangi dengan air putih yang cukup, maka akan menimbulkan banyak masalah. Karena apa? Karena sifat kopi itu diuretik. Maka nanti sifat uretik itu akan menimbulkan cairan tubuh itu akan banyak keluar. Terus juga air kencing itu juga banyak keluar. Terus juga memang itu karena feses itu juga akan banyak keluar. Yang kedua, coba bayangkan bila satu hari orang minum teh 3 kali sehari. Nah, ini kalau tidak diimbangi dengan air putih yang cukup, maka akan menimbulkan masalah. Karena satu sisi teh itu dia sifatnya kelat, terus dia ada kelembapan, maka dia akan selalu turun ke bawah. Terus juga karena sifat teh itu dia kelat, dia akan menutupi pori-pori. Nah, ini nanti yang menyebabkan kulit itu menjadi kering. Coba bayangkan bila satu hari orang minum susu 3 kali. Nah, ini kalau tidak diimbangi dengan olahraga fisik yang kuat, maka akan menimbulkan masalah. Karena apa? Karena sifat susu itu sifatnya lembab dan mengandung banyak lendir. Jadi ketika Anda minum kopi, ketika Anda minum teh, ketika Anda minum susu, itu bukan air yang dimaksud. Jadi yang dimaksud sebenarnya air itu ialah air putih. Jadi ketika Anda minum teh, minum kopi, minum susu itu bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud ialah air putih. Jadi ketika nanti ada bahasa bahwa seseorang itu kekurangan cairan, berarti cairan itu yang dimaksud kekurangan minum air putih. Jadi air putih inilah nanti yang difungsikan di dalam pembuluh darah itu, dan di dalam pembuluh kelenjar getah bening itu dia akan lebih mencair lagi. Terus satu lagi, air yang ada di dalam pembuluh darah itu, terus air yang ada di dalam pembuluh kelenjar getah bening itu tidak bisa lancar dengan cepat atau tidak bisa bersirkulasi dengan cepat ketika tubuhnya dingin. Ya, diingat ya. Jadi sirkulasi darah itu dan sirkulasi cairan itu tidak bisa berjalan dengan lancar ketika tubuhnya dalam kondisi dingin. Jadi bagaimana kita berlogika? Jadi gambarannya seperti ini. Coba diambil satu tabung, ya, satu tabung. Terus tabung ini kita akan bikin pipanya panjang dan berlekuk-lekuk. Itu artinya cobalah bayangkan tabung itu adalah tubuh itu, pipa-pipa itu ialah pembuluh darah dan pembuluh kelenjar getah bening itu. Nah, sudah ada tabungnya, coba diletakin, terus diisi air. Setelah diisi air, coba Anda lihat
maka yang kita lihat di situ tabung itu akan tetap seperti itu, terus air itu akan berhenti atau stagnan. Tidak ada pergerakan di situ. Itu yang pertama. Terus coba Anda ambil api atau dinyalakan api di bawah tabung itu, maka coba lihat apa yang terjadi. Ketika nanti api itu memanaskan tabung itu, setelah tabung itu panas, maka panas yang ada di tabung itu akan memanaskan air itu. Ketika air itu panas, maka muncullah dia uap. Ya. Maka uap inilah nanti akan mendorong cairan itu keluar dari pipa-pipa itu. Artinya sama juga dengan bahasa, ketika tubuh itu dipanaskan, maka cairan itu akan dia lebih lancar keluar dari berjalan di dalam pembuluh darah dan pembuluh kelenjar getah bening itu. Terus juga bisa juga kalau tidak dinyalakan api, bisa juga Anda tiup pipa itu. Maka nanti air yang ada di tabung itu akan keluar keluar daripada pipa-pipa itu. Artinya begini, artinya ketika Anda diam saja minum air yang banyak, maka nanti cairan itu akan menumpuk di dalam tubuh. Jadi caranya itu kalau Anda tidak olahraga, maka dikasihlah obat-obatan yang sifatnya asam biasanya, atau sifatnya hangat, atau sifatnya panas. Berarti gambaran dari air, tabung, dan api itu berarti kan harus ada tekanan, harus ada dorongan. Sehingga nanti ketika ada tekanan dari uap itu, ketika tabung itu ditutup ya, berarti kan ada dorongan sehingga nanti air itu bisa keluar dari pembuluh itu, pipa-pipa itu ya. Berarti intinya sih cairan itu bisa keluar atau bisa lancar dari pembuluh darah dan pembuluh kelenjar getah bening itu bila ada dorongan, bila ada tekanan. Nah, dorongan dan tekanan inilah yang sering kita sebut itu energi. Jadi energi itu bisa dihasilkan dari sari-sari makanan dan sari-sari minuman, terus ditambah cairan, baru tubuhnya dipanasi. Maka inilah yang sering kita sebut panas tubuh internal. Ya. Terus juga kita contohnya kita sering melihat ketika ada orang yang sakit dengan kondisi daya tahan tubuh lemah, terus fisiknya juga bersifat basah atau bersifat dingin, tubuhnya, maka dia dikasihlah dia ramuan-ramuan yang sifatnya hangat atau ramuan-ramuan yang sifatnya panas atau yang sifatnya asam, ya. Asam ini jangan dibahasakan dengan rasa asam ya, bukan, tapi sifat asam itu, asam kan bahasa di kedokteran barat, tapi kalau bahasa kita sifatnya panas. Jadi dikasihlah dia obat-obat yang sifatnya asam atau yang sifatnya hangat atau sifatnya panas itu, sehingga nanti sifat hangat itu atau sifat panas itu akan menaikkan suhu tubuh itu, akan naik. Terus juga ramuan yang sifatnya panas itu atau sifatnya yang hangat itu juga akan menjadikan organ itu bekerja lebih maksimal. Jadi ketika nanti suhu tubuhnya naik, organnya bekerja dengan baik, maka ini nanti yang menyebabkan pemulihan itu dia lebih cepat. Terus juga begini, seperti yang kita pahami, bahwa kelenjar getah bening itu juga dia bekerja, terus dia berjalan, dia kuat itu mengikuti berdasarkan otot dan rangka. Artinya begini, artinya kelenjar getah bening itu dia bisa bekerja kuat ketika otot dan rangka itu kita gerakkan. Karena tempat kelenjar getah bening itu adanya di bawah atau di lekukan yang bisa kita gerakkan.
Jadi ketika kita tidak menggerakkan otot kita, tidak menggerakkan rangka kita, maka ini satu yang menyebabkan masalah. Masalahnya apa? Ya masalahnya itu kelenjar getah bening itu dia tidak bisa bekerja dengan maksimal. Begitu. Jadi seharusnya begini, ketika kita menggerakkan leher kita itu digerakkan begini, kita harus bisa memastikan bahwa kelenjar getah bening itu harus sampai ke ujung-ujung kepala. Ketika kita menggerakkan bahu kita, lengan kita, siku kita begini, kita harus bisa memastikan bahwa kelenjar getah bening itu harus sampai ke ujung jari-jari tangan kita. Ketika kita menggerakkan pinggang kita, pinggul kita, dan lutut kita, kita harus bisa memastikan bahwa kelenjar getah bening itu harus sampai ke ujung jari-jari kaki. Jadi kita sering melihat teman-teman itu ketika seseorang itu rajin berolahraga, maka kita akan melihat itu daya tahan tubuhnya akan kuat, fisik dia itu akan kuat. Terus juga dia akan kebal, bukan kebal ya, dia akan lebih kuat atau lebih kebal terhadap serangan penyakit baik yang dari luar ataupun yang dari dalam. Jadi artinya sebenarnya pembahasan kita dari awal sampai saat ini, kalau kita ingin sehat, maka gunakanlah otot dan rangka itu untuk bergerak. Sehingga nanti ketika otot dan rangka itu untuk bergerak, maka kelenjar getah bening itu akan kuat. Ketika kelenjar getah bening itu akan kuat, maka dia bisa menetralisir zat-zat beracun, zat-zat kimia, bakteri, virus, zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu yang ada di dalam pembuluh darah itu, bisa dinetralisir oleh kelenjar getah bening itu. Maka tubuh kita akan sehat. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kelenjar getah bening atau sering disebut pertahanan tubuh bagian luar. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.